Timur Indonesia. Kembali lagi dalam channel Bonsai Timur Indonesia. Pada kesempatan kali ini topik kita dan tema kita hari ini yaitu membuat sancang gaya terpelintir, meliuk ekstrim, dan ya seperti itulah istilah-istilah dalam dunia perbonsaian. Kali ini kita menggunakan bahan yang disetek kurang lebih usianya hampir 3 minggu, hampir sebulan dari setek teh pucuk, dan ukuran akarnya sudah tembus ke tanah. Akar tembus ini yang membuat proses pembesaran pada bahan ini cukup cepat. Perlu kita ketahui, proses pengawatan atau peliukan pada bahan sancang sangat rentan dilakukan ketika batang sancang ini ukurannya sudah cukup besar. Soalnya bahan bonsai sancang sangat garing dan terkenal mudah patah. Jadi cara aman yang kita buat yaitu menggunakan bahan yang berukuran selidi seperti ini, agar ketika dikawat dan diliuk tidak mudah patah dan bisa kesan liukannya tidak kaku dan lebih terlihat sempurna. Oke, dan kita juga akan menampilkan dari proses peliukan, terus usia dari peliukan itu sudah ada yang sudah sebulan, ada yang sudah 3-4 bulan. Jadi kita akan menampilkan dalam tayangan hari ini. Oke, simak terus videonya, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang. Oke, saksikan terus dan selamat menonton, enjoy terus. Oke, sekarang kita akan melakukan proses pengawatan dari bahan bonsai sancang ini. Pertama-tama kita siapkan kawat. Kalau saya menggunakan 2 cara, yaitu cara yang pertama kita menggunakan polybag bawaan dari setekan ini. Yang kedua kita bongkar total, akarnya sudah penuh, kita bisa melakukan pengawatan tanpa menggunakan polybag ini. Oke, simak terus videonya. Ketika tangan kanan kita melilit bahan ini dengan menggunakan kawat, tangan kiri kita memegang setiap lilitan yang kita lilitkan maksudnya kawat yang kita lilitkan pada bahan ini. Ketika kita melakukan pelilitan, tangan kiri kita melakukan pemegangan terhadap setiap lingkaran kawat yang kita putar, agar bahan ini tidak proses pelilitannya rapat, rapi, dan tidak longgar pada batang sancang ini. Oke. Hati-hati pada bagian pucuk dari bahan yang kita lilit, karena masih sangat lunak. Oke, ketika sudah seperti ini saya melakukan pendobelan pada bagian bawah dari batang ini, soalnya agar ketika kita melakukan gerakan tidak terlihat kaku dan lebih elastis, dan untuk lebih mudah saja untuk kita melakukan melakukan pendobelan pada bagian bawah dari batang ini. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita akan melakukan penekukan.
Oke, bisa dilihat seperti ini. Perlahan. Oke, kurang lebih seperti ini penampakannya. Bisa saudara-saudara praktek di rumah saudara-saudara masing-masing. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Kita tinggal menunggu kelanjutan dari proses pertumbuhannya untuk kita melakukan pengawasan kembali. Ketahui, ketika kita membuat bahan ini untuk menjadi bahan mame, tidak apa-apa kita menekuk seperti ini. Jarak tekukan ini dekat seperti ini tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita ingin membuat bahan ini menjadi bahan yang cukup besar dengan batang begini, kita harus membuat jarak di antara setiap tekukan seperti ini. Jarak di setiap tekukan ini harus bisa mengimbangi batang yang akan kita inginkan nanti. Jadi ketika kita menekuk, kita harus tahu porsi ini untuk membuat bahan seukuran sekelingking atau sebatang rokok atau sebatang apa. Kalau berkeinginan untuk membuat bahan ini menjadi sebuah batang yang besar dan ukurannya melebihi dari ibu jari, kalau jarak tekukannya seperti ini akan tidak nampak keraknya ini. Soalnya setiap lekukan ini akan pembesaran pada batang tidak akan menampakkan gerakan pada liukan ini. Jadi perlu diketahui seperti itu sahabat bonsai, agar ketika kita memprogram sebuah bonsai tidak sia-sia dan hasilnya juga memuaskan bagi kita yang membuat karya tersebut. Setelah kita melakukan pengawasan dan kita melihat proses tadi, sekarang kita akan menunjukkan bagaimana hasil dari bahan santan yang saya pelintir usianya 1 bulan. Oke. Ini merupakan bahan yang kita buat pelintir seperti ini, dari bahan seperti ini. Usianya kurang lebih 1,5 bulan sampai ya 1 bulanan gitu loh. Ini akarnya kita biarkan tembus untuk mempercepat proses pertumbuhan dari bahan sangkang yang telah dipelintir. Ini bisa dilihat. Liukannya cukup ekstrim. Ini usia kurang lebih 1 bulanan, 1,5 bulan seperti ini, dan ditanam di polybag dan akarnya dibiarkan tembus untuk mempercepat proses pertumbuhan dari bahan ini. Dan ini dia penampakannya ketika umur 2,5 bulan, hampir 3 bulanan lah. Nah, dari bahan segini sengaja kita tanam di polybag agar akarnya tembus ke tanah dan proses pembesaran pada bahan ini cepat. Bisa dilihat lebih dekat seperti ini penampakannya. Oke, ini berusia kurang lebih 3 bulan. Kita membiarkan akarnya tembus ke tanah agar proses pembesaran daripada bahan ini cepat. Oke. Dan ini usia kurang lebih 3,5 bulan, hampir 4 bulan. Seperti ini penampakannya dari bahan segini. Bisa dilihat sahabat bonsai, cukup jelas seperti ini. Oke. Sudah kita buat tangan-tangannya.
tangan pertama, 2, 3, 4. Mahkota utamanya di sini nanti. Ya kurang lebih tidak melebihi 1 jengkal ya, 1 jengkal lah pasti. Akarnya juga sudah diprogram seperti ini. Oke sahabat bonsai, berikut ada sebuah bahan yang kita liuk. Ukuran bahannya kurang lebih 1 kelingking orang dewasa seperti ini. Oke, ini contohnya. Bahan ini kita liuk kurang lebih ukurannya sekelingking orang dewasa. Kita memakai kawat yang ukurannya lumayan besar. Hasilnya seperti ini, bisa dilihat seperti ini. Liukannya cukup ekstrim, tapi kita lakukan perlahan. Usia ini kurang lebih 1 bulan ini. Sudah seperti ini, sudah tumbuh subur. Kita juga menggunakan kotoran kambing untuk mempercepat pertumbuhannya yang sudah difermentasi. Oke. Nanti saya akan membuat konten tentang media tanam untuk bonsai agar tumbuh subur dan cepat besar. Oke, kiranya seperti itu saja tutorialnya, dan dukung terus Bonsai Timur Indonesia channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe agar kita bisa mengupload video-video terbaru dan saudara-saudara bisa ikut menikmati. Oke, saya undur diri. Terima kasih dan salam bonsai. Oke, baik, kurang lebih seperti ini penampakan dari hasil liukan yang kita buat pada video awal tadi. Dan ini merupakan hasil ketika umur 1,5 bulan, kurang lebih seperti itu. Kenapa proses pertumbuhannya cukup subur? Karena akarnya kita biarkan tembus, sehingga proses pertumbuhannya sangat terbantu dalam proses pembesaran pada bahan ini. Dan ini merupakan bahan usia hampir 2,5 bulan lebih, hampir 3 bulan. Bisa dilihat. Ini tangan-tangannya sudah diarahkan. Dan ini terusannya. Oke. Dan ini hasil usia kurang lebih 3,5 bulan, hampir 4 bulan seperti ini. Akarnya sudah kita program. Usia 3 bulan seperti ini hasilnya. Mahkota utamanya ada di sini. Nanti kita akan melakukan proses pengawatan lanjutan. Oke, kurang lebih seperti ini. Mahkota utamanya ada pada bagian ini. Ini tangan-tangannya, nanti sebentar kita akan melakukan proses pemangkasan. Seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih.